Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sedang melanggar peraturan sesaat. Sebenarnya tidak boleh keluar kecuali darurat. Dan memang ini siapa sih nak sini? Tapi kok Bapak jalan-jalan? Iya, ini kan Bapak sedang bicara sama teman-temannya yang ada di. Coba say halo dulu. Assalamualaikum, bilang sini. Ya, kami sedang menuju pasar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sayur. Sayur? Apa lagi maunya? Pada episode sebelumnya sudah kita ketahui banyak hal. Kita sudah pada episode keempat kali ini, kelima ya. Kelima mungkin kali ini. Sudah kita ketahui banyak hal. Antara lain bahwa belalangnya naik. bahwa taun atau wabah itu adalah sebagaimana sabda Nabi merupakan penyakit yang memiliki ada unsur rahmatnya juga, ada unsur positifnya juga, tetapi bagi umat Islam tidak selamanya dan tidak selalu menjadi azab sebagaimana dikeluarkan sebagian orang. Dia mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman sama sekali dan merugikan banyak orang dan lain sebagainya, ya mungkin dia menjadi azab. Tetapi bagi orang-orang beriman bisa saja itu menimpa. Bisa saja tertimpa bagi orang-orang beriman juga. Lalu masa menjadi azab? Tentu tidak. Dia menjadi lebih kepada apa namanya, bisa peringatan, bisa juga menjadi ekspresi rahmat kasih sayang Allah. Nah, kita ketahui juga bahwa yang disebut bahwa mana belalang bahwa tahun itu tidak usah takut, enak dimakan tuh. Mau makan belalang? Enggak. Kok gitu? Kakaknya pernah. Baginda Nabi juga menjelaskan bahwa orang yang mati lantaran penyakit wabah itu bisa mati syahid. Sebagaimana disebutkan bahwa syahid itu ada 5. Ada 5. Pertama al-mat'un, yaitu yang meninggal sini nak. Yang meninggal karena penyakit wabah. Yang kedua al-mabutun, meninggal karena ada penyakit di perutnya. Kemudian al-ghariq, yang tenggelam, yang mati tenggelam. Kemudian sahibul hadum, yang mati lantaran ditimpa runtuhan. Dan terakhir al-maqtul fi sabilillah, yang dibunuh di jalan Allah. Dan hal-hal lain kita sudah ketahui pada episode-episode sebelumnya. Nah, sekarang pada bab yang kali ini, yaitu bab keempat ya. Pada bab keempat kita ketahui bahwa disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Badrul Ma'un fi Fadl Ta'un beberapa hal penting dalam bab keempat, yaitu tentang apa namanya, hukum keluar dalam Islam ya, hukum keluar atau masuk ke negara atau kota yang terjangkit wabah penyakit. Apa hukumnya? Nah, untuk diketahui, dalam Al-Quran sudah diceritakan peristiwa yang semacam itu, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Juga itu. Bahwa lihatlah, kata Allah, kaum seorang nabi yang mereka keluar tidakkah kamu melihat satu kaum yang keluar dari satu kota dari negaranya, mereka beribu-ribu jumlahnya, dan mereka melakukan itu hadzarul maut, mereka takut mati katanya. Ternyata apa yang terjadi? Maka Allah pun mematikan mereka justru. Lalu dihidupkan. Allah matikan. Iya, itu karena mereka lari dari. Dalam ayat tersebut, para ulama menjelaskan bahwa memang peristiwa ketika mereka lari dalam jumlah ribuan atau bahkan puluhan ribu itu adalah semata-mata karena
penyakit wabah yang menyebar ketika itu. Mereka sampai berlari-lari. Ternyata Allah menghukum mereka karena mereka kabur dari penyakit wabah itu. Sepi nih. Mereka dimatikan lalu dihidupkan kembali Sepi. untuk melewati masa-masa pahit selanjutnya. Nah, Akhir dunianya. para ulama berdasarkan ayat tadi menyimpulkan bahwa hukum keluar dari negara atau kota yang terjangkit penyakit wabah adalah haram. Kenapa? Karena tentu akan memudaratkan dan membahayakan bagi banyak orang. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dalam hadis pun demikian. Misalnya dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa barang siapa seorang muslim yang ketika ketika penyakit wabah melanda lalu dia tidak keluar dari negaranya, adapun dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan tidak keluar dari rumahnya, maka dia mendapatkan pahala orang syahid, pahala orang yang meninggal seperti yang meninggal syahid. Wa lam yamut, walaupun dia tidak meninggal dunia. Itu juga menunjukkan bahwa tidak hanya keluar dari negara atau kota yang terjangkit penyakit wabah itu haram, tetapi juga mendapatkan pahala yang sungguh-sungguh berlipat ganda. Diceritakan juga dalam bab yang keempat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mohon maaf saya tidak bawa kitabnya, tapi sudah saya baca tadi pagi subuh-subuh, tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang katanya ketika wabah Amwas yang bersumber dari sebuah kota di Palestina lalu menyebar sampai ke negeri Syam dan negeri Irak dan lain-lain. Itu juga Sayyidina Umar bin Khattab ketika keluar dari kotanya itu, para ulama menjelaskan bahwa yang beliau lakukan tidak semata-mata tidak karena lari dari penyakit wabah, melainkan karena satu dan lain hal yang menuntut, karena beliau adalah seorang Amirul Mukminin ketika itu, sehingga memang kepentingan birokrasi. Kan nunggu mama. Kapan Bapak selesai ngomong? Iya, nunggu mama. Sini makanya yang ngomong juga. Ini namanya Hasna Aminatul Izzah. Dia mau bicara apa sampaikan? Tidak ada. Nyanyi dah ya, nyanyi. Yasmin, ayo nyanyi sini, kita nyanyi sama-sama. Sini. Itu Bapak Yasmin. Ada Yasmin? Tidak apa-apa kok dipukul kakaknya, sama-sama sini. Ini Baba Yasmin nih, Baba Nana juga, Baba Hasna juga, Baba semuanya, keduanya. Baba empat-empatnya. Sama siapa lagi? Sama Mbak. Tidak boleh. Ini usia-usia seperti ini nih, subhanallah. Ya. Yang namanya iri dan lain sebagainya itu biasa. Ala kulli hal, saudara-saudaraku dimanapun berada, Tunggu mama apa? alhasil pada bab keempat ini ditekankan bahwa tidak boleh, haram hukumnya keluar dari kota yang terjangkit penyakit wabah. Agar apa ya, jelaslah, tidak perlu ditanya kenapa, supaya tidak semakin menyebarkan kemudaratan. Namun jika ada yang bertanya, bukankah penyakit itu tidak ada yang menular sebagaimana sabda Nabi dalam satu hadis, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safar. Dari situ yang pertama la adwa katanya, tidak ada penyakit menular kata Nabi. Nah, itu bagaimana ceritanya? La adwa di sini maksudnya memang tidak ada penyakit yang menular, tapi ketika itu Nabi menyabdakan seperti itu adalah di masa-masa di mana orang-orang masih kental paham jahiliyahnya, sangat kental, di mana paham jahiliyah mengatakan bahwa bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Dinginnya kena AC.
menular dengan berdasarkan zatnya, dalam arti tidak ada campur tangan, tidak ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala. Memang menular karena memiliki kekuatan, penyakit itu kekuatan yang sifatnya zati. Itu yang diyakini, ya jelas kalau seperti itu yang diyakini, yaitu sebuah kekufuran dan kesyirikan. Misalnya kita pun mengatakan kita kenyang lantaran obat. Ada. Tapi maskernya kayak begini, coba adek. Itu memang dijual. Masker. Tidak buntu. Ternyata masih banyak dijual masker ya, saudara-saudariku. Aduh. Tuh ada kuda di depan. Jadi enggak, saya belum, karena belum minum jam. Coba adek. Kayak kakak Nana, kayak baba, kayak mama. Ya, jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Itu maksud Nabi, la adwa. Banyak orang yang salah memahami hadis itu. Disebutnya bahwa la adwa di situ tidak ada yang namanya penyakit penular. Nah, kalau tidak ada penyakit penular, kenapa Nabi mengatakan idza kuntum bi ardin fiha ta'un fala tadkhul idza sami'tum bi ardin fiha ta'un fala tadkhuluha wa idza kuntum biha fala alaikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apabila kalian mendengar ada negara, ada bumi, ada tanah, ada kota yang di dalamnya ada ta'un, maka jangan masuki, dan apabila kalian di dalamnya jangan keluar. Itu perintah dan larangan Nabi dengan tegas. Karena itu, apakah itu bertentangan dengan hadis la adwa, tidak ada penyakit yang menular? Tidak bertentangan. Yang dimaksudkan dengan la adwa ini, Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu yang diyakini pada saat itu oleh orang-orang jahiliyah. Sampai ada datang sahabat kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya lihat ada onta sehat, kemudian ada onta lain dia belang-belang, dia korengan. Nah, onta yang sehat ini mendekat kepada yang korengan ini, ternyata dia korengan. Itu bagaimana? Ya Rasulullah, katanya. Yang mempertanyakan, katanya nggak ada penyakit penular, tapi yang terjadi aku lihat seperti itu. Dia setelah aneh. Apa kata Nabi kemudian? Waman a'dal awal. Terus kata Nabi, lalu onta yang pertama dari mana tertularnya? Nah, kan gitu. Jadi oh iya ya. Yang onta yang pertama kan tidak tertular dari siapapun, berarti onta yang kedua pun tidak tertular dari siapapun. Memang Dia nggak cium apa-apa. semata-mata karena Allah kehendaki. Namun sekali lagi, itu hadis penekanannya lebih kepada penularan dengan sendirinya tanpa izin, tanpa kehendak dari Allah. Itu yang ditekankan. Ada penyakit penular, tetapi dengan izin Allah. Dikuatkan dengan hadis ta'un tadi. Nah, itu maksudnya la adwa, karena untuk sekali lagi, udah jalan ini ke pasar? Mana sekarang? Dia juga sih. Benar? Ke pancor. Jadi begitu. Ya, kita jalan lagi. Nanti kita lanjut insyaallah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dapat semakin meyakinkan kita bahwa ketika pemerintah menerapkan lockdown atau menghimbau diam di rumah, maka apalagi misalnya sholat Jumat di rumah, itu semua jangan ada yang beranggapan bertentangan dengan agama atau melawan agama, atau kok begini, kok begitu, kok rezim ini begini. Tidak ada. Semua itu sudah dialami oleh kaum-kaum terdahulu dan sahabat-sahabat terdahulu. Sayyidina Umar juga mengalami itu. Bahkan ada sejumlah sahabat yang mati memang karena taun. Alhasil, mudah-mudahan kita berdoa dalam menghadapi semua ini. Kita yakin bahwa semuanya dengan izin Allah. Penularan apapun juga dengan izin Allah. Yang tidak boleh apabila kita meyakini penularan itu dengan sendirinya. Kita makan saja, kalau kita bilang makanan itu mengenyangkan dengan sendirinya, itu sudah kufur loh, sudah kafir itu.
Nah, tapi kan kita tak mungkin berkeyakinan begitu ya. Kita walaupun mengatakan makanan itu mengenyangkan, tetapi tetap dalam hati ada keyakinan yang sangat mendalam bahwa mengenyangkan dengan izin Allah, bahwa atau Allah mengenyangkan dengan perantara atau sebab nasi itu. Nah, kalau seperti itu tidak masalah. Kalau orang-orang jahiliyah dulu ya memang nasi itu yang mengenyangkan katanya. Tidak ada Allah-Allahan, tidak ada katanya. Itu yang tidak boleh. Begitu juga kalau kita bilang penyakit menular, tapi menularnya itu bukan karena kekuatan pada penyakit, tapi memang sudah Allah menghendaki demikian, itu tidak masalah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa penyakit, nah itu baru. Nah, makanya kita berdoa, Allahumma, kalau sebelum makan, apa doa sebelum makan anak? Allahumma waqina. Nah, kenapa doa sebelum makan seperti itu? Kalau kita terjemahkan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima razaqtana, dalam rezeki kami ini yang kami makan ini, waqina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Kalau dipikir-pikir kok di ujungnya lindungi dari api neraka gitu. Ada apa sih dengan makanan kok bisa lindungi kami dari api neraka? Emang makanan bisa membuat kita masuk neraka? Iya bisa. Kapan? Ketika kita meyakini bahwa nasi itu yang memiliki kekuatan yang sifatnya terpisah, independen. Tuh jatuh belalangnya tuh, jatuh lagi. Yang mana yang mana itulah yang membuat makanan itu kemudian menjadi mengenyangkan tanpa izin Allah. Nah, itu yang membuat kita kafir, nauzubillah, dan bisa menjerumuskan kita ke api neraka. Jadi waqina adzabannar maksudnya, ya Allah lindungi kami dari keyakinan bahwa nasi ini mengenyangkan kami dengan sendirinya. Jadikanlah kami selalu ingat bahwa yang mengenyangkan adalah Allah, sehingga setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini kita sedang tidak tahu kemana tujuan. Anak-anak juga sedang makan sendiri, nggak mau nyuapin ayahnya. Suapin dong bapak, apa dimakan itu? Nasi bungkus. Coba, oh nasi bungkus. Ayo ucapkan salam dulu kepada semuanya ya. Assalamualaikum bilang. Mau? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.